Jadi, apa sih sebenarnya penyebab kalian tidak mendapatkan penonton dan subscriber kalian tidak berkembang? Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di channel ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengembangkan channel, mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam sayang, sehingga kalian lebih cepat bisa mendaftar monetisasi. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mendapatkan subscriber dan penonton ketika kalian mengupload video kalian. Jadi simak video ini sampai habis, jangan di skip agar kalian tidak ketinggalan informasi yang akan saya sampaikan ini. Check it out. Coba kalian perhatikan, hal pertama yang harus kalian pahami ketika membangun sebuah channel. Coba tanyakan pada diri kalian sendiri, sudahkah kalian menentukan apa topik yang akan kalian kembangkan? Dan apakah kalian menguasai topik tersebut? Karena ketika kalian tidak menguasai topik yang akan kalian sampaikan kepada penonton, tentunya penonton juga tidak akan terpuaskan dengan apa yang kalian sampaikan. Nah, kalian sendiri juga tidak memahami dan menguasai topik tersebut. Jadi, tentukan topik kalian terlebih dahulu sebelum kalian memulai membuat channel. Tidak perlu jauh-jauh. Agar lebih mudah, kalian cukup memulai pada hobi kalian masing-masing. Apa yang menjadi hobi dari diri kalian, itulah yang akan kalian kembangkan di channel kalian. Contoh, misalkan kalian hobi masak atau hobi memancing atau segala macamnya. Jadi topik itu saja yang akan kalian kembangkan di channel kalian. Nah, itu akan lebih mudah bagi kalian menyampaikannya di video kalian nanti dengan membuat topik atau memilih topik yang lagi viral sekarang. Kalau topik tersebut tidak kalian kuasai, karena itu juga real dan tidak terpuaskan, tidak disampaikan pada penonton nantinya. Nah, setelah kalian menentukan topik, yang kedua, jangan membuat topik atau tema pada channel kalian itu dengan bercampur. Cukup fokus pada satu topik atau tema saja yang akan kalian pakai di video kalian. Karena ketika kalian membuat tema yang campur-campur di video kalian, video itu kalian upload, video itu kalian upload, intinya video yang kalian upload temanya semua berbeda. Itu akan membuat penonton tidak mau bertahan di channel kalian. Kenapa? Tidak semua penonton menyukai apa video yang akan kalian upload. Jika kalian mengupload satu topik yang fokus hanya bahas satu tema saja, kemungkinan besar penonton yang sudah menonton video kalian sebelumnya akan kembali ke video kalian, karena memang itulah topik yang pas untuk mereka. Jadi ketika kalian upload tema yang campur-campur, jadi ketika penonton yang sudah menonton akan kembali lagi, kita tidak menggunakan topik yang sama. Jadi saya jangan membuat topik yang campur-campur pada video kalian. Nah, setelah kalian menentukan topik dan fokus pada satu topik saja, hal ketiga yang harus kalian perhatikan adalah lakukan riset terlebih dahulu. Jangan langsung upload video tersebut ke channel kalian. Jadi kalian harus melakukan riset, mengunjungi channel-channel besar lainnya yang satu topik dengan ya. Jadi contoh video mereka, bagaimana cara mereka mengupload video, mengedit video, apa sih yang menarik pada video mereka sehingga penonton tertarik dan view dari channel tersebut bisa meningkat. Jadi kalian contoh dulu channel besar, bukan berarti kalian harus menggunakan video mereka, tapi kalian cukup contoh bagaimana cara mereka mengedit video dan menyampaikan cara mereka menyampaikan di dalam video tersebut yang membuat penonton menyukai video mereka. Jadi kalian harus lakukan riset. Setelah kalian lakukan riset, barulah kalian upload video kalian ke YouTube. Nah, setelah kalian mengupload video kalian ke YouTube, jangan lupa kalian melengkapi bagian data-data video kalian, mulai dari judul yang sesuai dengan kata kunci dan juga hashtag. Intinya kalian harus testing video kalian terlebih dahulu, lengkapi deskripsinya, lengkapi bagian-bagian seperti hashtag segala macam. Nah, setelah ketiga itu kalian lakukan, saya yakin video kalian akan lebih cepat mendapatkan penonton. Nah, tiga hal tersebut sangat penting untuk kita bisa mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Oke, sebenarnya banyak lagi hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya akan bahas di video selanjutnya. Pokoknya kunjungi terus channel ini agar kalian mendapatkan informasi selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.